Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Beli sapi untuk peternak. Mau dimasukkan dalam kandang ini? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, Bu. Bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Siapa yang masih ingat mempelajari tentang apa pantunnya? Saya, Bu, Ya Laura? mengidentifikasi ciri pantun dan menyimpulkan isi pantun. Ya, ciri-ciri pantun. Saya, Bu, Dia perhati. setiap bait terdiri atas 4 baris, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 kata, bersajak ABAB, sampiran terdapat di 2 baris pertama, isi terdapat di 2 baris terakhir. Isi dari pantun itu jenisnya apa saja? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu, Ya, Siti. pantun orang tua, misalnya pantun agama, pantun nasihat, dan pantun adat. Ya, ada yang lain? Ya, Bu. Ya, iya Laura. Misalnya pantun anak-anak seperti berduka cita atau bersukacita. Ya, misalnya ada juga pantun anak-anak. Nah, siapa yang kenal dengan dia? Saya, Bu. Namanya Jarjit. Jarjit. Yang lain tahu tidak itu Jarjit? Lu ini pantunnya Jarjit. 2, 3 bulu tangkis. Kalau kalah, jangan menangis. Kita rindu dengan Jarjit tidak? Rindu sekali, Bu. Rindu ya Okta ya. Ibu punya rekaman pantun Jarjit ya Okta. Sudah mendengar Okta? Duh, Bu. Yang lain sudah? Bu, saya ingin bertanya, Iya nah. mengapa pantun yang biasa digunakan Jarjit itu hanya terdapat 2 baris, sedangkan pantun yang Ibu jelaskan kemarin terdapat 4 baris? Mengapa pantun yang digunakan Jarjit ini hanya ada 2 baris, sedangkan pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pantun yang ada 4 baris. Nah, pertanyaan dari Athena ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Saat dari kita belajar pantun, menjaga kelestarian sastra lah. Dengan kalian belajar pantun, artinya kalian sudah menjaga kelestarian sastra lah. Yang komunikasi. Seperti ibu tadi berpantun saat apa? Menanyakan? Pantun bisa digunakan dalam suatu acara adat pernikahan. Pernah tidak menemui? Pernah. Kalau ada orang Banjar itu namanya berlatar jujuran. Ada pihak laki-laki dan pihak perempuan, mereka saling berbalas pantun. Digunakan untuk ice breaking, untuk mencairkan suasana. Ini juga bisa digunakan biasanya saat si moderator atau pembawa acara ingin mencairkan suasana yang dibawanya dengan berpantun, membuka acara dengan menggunakan pantun, atau juga dipakai saat penutup. Kompetensi dasar kita hari ini. KD 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning dengan mengamati tayangan pantun pada PowerPoint, siswa diharapkan dapat menelaah struktur
huruf pantun biasa dan pantun Karmina dengan tepat. Ibu ada punya 2 pantun. Pantun nanti akan Ibu tayangkan. Kemudian kalian catat dari 2 pantun ini. Ya, Siva. Mohon izin bertanya, mengapa kedua video tadi disebut dengan pantun? Saya masih belum paham. Nah, mengapa dua video itu tadi disebut dengan pantun? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu, Ya, Anton. yang saya pahami Bu, pada pantun pertama tadi jumlah barisnya ada 4, sedangkan pantun kedua jumlah barisnya ada 2 yang bisa disebut pantun kilap. Nah, kata Anton tadi, pantun yang pertama itu ada 4 baris. Kemudian yang kedua ada 2 baris. Yang lain bagaimana? Paham tidak dengan yang dijelaskan Anton tadi? Masih belum paham? Kalau belum paham atau masih bingung, sekarang bikin kelompok. Buat kelompoknya ada berapa kemarin? Ada 3 kelompok. Yuk. Untuk memudahkan kalian berdiskusi, kalian bisa mencari sumber bacaan lain selain yang ada pada buku paket. Permisi Bu, kami mau izin perpustakaan. Oh, silakan. Ya, masuk. Nah, masing-masing kelompok sudah mempunyai sumber bacaan lain selain buku paket ya. Jadi itu bisa membantu kalian dalam berdiskusi. Diskusi kelompok ini sangat dituntut keaktifan kalian karena tadi kalian kan mengalami kebingungan dalam pantun yang ada 4 baris dan pantun yang ada 2 baris. Nah, jadi kalian harus benar-benar mencari tahu mengapa ada pantun yang ada 4 baris, mengapa ada 2 baris. Ya, Atena ya. Nah, sekarang kamu baca itu Atena bukunya. Nah, sekarang kita presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi untuk struktur pantun ke 1. Pantun Baris pertama. ya, kami dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil telaah kelompok 1. Hasil telaah kami berbeda dengan kelompok 1. Nah, kelompok 2 katanya memiliki perbedaan dengan kelompok 1. Kata pulang itu ada berapa suku kata? Pulang ada 2. Kemudian ke 3. Rumah ada berapa? 2. Berarti jumlahnya berapa? 5. Habis 2. Ada berapa jadinya? 7. Umpan 2. Ada dan ya. Nah, sekarang siapa yang betul kira-kira? 1 ya. Pulang bukan bukan ya Felix, tapi pulang. Dan lang. Supaya ada berapa supaya? 3. Ya, ada su. Kemudian ilmu ada berapa? 2. Ada il dan mu. Dan menjadi kemudian berkah 2. Jadi semuanya 10. Siapa yang betul? Kami dari kelompok 3 sudah sependapat dengan kelompok 1. Dari hasil diskusi ini tadi, pantun biasa ini ada berapa baris? Mana dengan persajakannya? A, B, A, B. Pantun 1 bersajak A, B, A, B pada kata berlayar dengan belajar. Kemudian kata S dengan S, sukses. Kemudian pantun kedua juga bersajak A, B, A, B sepat dengan dapat, umpan dengan harapan. Masa katanya. Nah, untuk menelaah suku kata itu, kalian harus memahami dulu bagaimana cara memenggal suku kata. Kalau ada
Kalian tentukan dulu kata dasarnya apa, baru kalian penggal. Karmina ini tadi mempunyai ada berapa baris? Dua baris. Kalau Karmina persajakannya bagaimana? A. Seperti ini. Diparut dan diurut. Kemudian dipasar dan diumbar. Yang biasa yang baris pertama adalah sampiran. Kalau Karmina dia di baris pertama. Selanjutnya adalah isi. Jadi untuk menelaah struktur itu kalian harus memahami dulu dari ciri-ciri pantun. Karena struktur pantun itu dapat dilihat dari ciri-ciri pantun. Kalau ciri-ciri pantun itu diubah, maka strukturnya pun akan berubah. Sama tadi seperti pantun katanya tadi hanya ada 4 baris yang kalian ketahui. Ketika pantun itu diubah menjadi 2 baris, maka dia akan berubah menjadi pantun Karmina. Jadi jangan bingung lagi ya kalau kalian menemukan ada pantun 4 baris, ada 2 baris, malah ada juga nanti pantun talihun itu bisa 6 baris. Nah, evaluasi. Tutup bukunya. Kalau sudah langsung kumpulkan. Yuk, sudah kumpulkan. Silakan langsung. Ada yang bisa membantu ibu buat rangkumannya? Saya Bu. Yang melatih. Ciri-ciri pantun biasa setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersajak ABAB. Sampiran terdapat di 2 baris pertama, isi terdapat di 2 baris terakhir. Ya, Siti. Struktur pantun biasa memiliki 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Ya, nah, struktur pantun itu tadi yang Ibu jelaskan dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ada lagi selain ya, Anton. Ciri-ciri Karmina terdiri atas 2 baris. Yang baris pertama adalah sampiran dan baris kedua adalah isi. Ya. Struktur Karmina terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah sampiran atau kiasan. Baris yang kedua berupa isi dari pantun Karmina. Isi pantun Karmina biasanya ada pertanyaan tugas atau pertanyaan sendiri. Struktur dari Karmina ini terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi bersajak A. Jadi, ya Okta? Struktur pantun dapat dilihat dari ciri-ciri pantun tersebut. Apabila cirinya diubah, maka struktur dan jenisnya akan berubah. Seperti pantun 2 baris Karmina. Nah, itu poin penting dari materi kita hari ini kan. Jadi ketika pantun itu diubah menjadi 2 baris, itu bukan berarti tidak pantun, tetapi disebut dengan pantun Karmina atau pantun kilat. Evaluasinya sudah Ibu nilai. Nilainya tidak baik semua. Artinya pembelajaran kita hari ini tentang menelaah struktur pantun biasa dan pantun Karmina tidak Capai. Bagaimana Athena? Bagaimana Sipa dan yang lain? Sudah tidak bingung dengan tokoh Jardit yang disukai si Okta? Untuk diskusi kelompok, terima kasih untuk kelompok 1 sudah membantu Sipa memecahkan masalah yang dimiliki Sipa. Nah, untuk kelompok 2 dan 3, Ibu harap jangan berkecil hati ya. Di pertemuan selanjutnya terus tingkatkan keaktifan kalian dalam diskusi. Ya, terima kasih anak-anak. Pertemuan selanjutnya dan menelaah kebahasaan dari pantun ini tadi. Kita akhiri dengan membaca doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita